Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Bahdi Mandala Putra Arhab dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini, saya ingin memaparkan materi yang saya tangkap pada kegiatan LKMM lokal hari pertama yang diselenggarakan pada Zoom meeting oleh FK UMSU pada minggu lalu. Yang pertama itu ada komunikasi efektif yang dibawa oleh Abang Dah Mahmudi Putra. Adapun pengefektifan komunikasi, yang pertama itu pesannya jelas, cara penyampaiannya baik, medianya cocok, lalu yang penerima pesan harus sadar. Ada pula etika berbicara dengan lawan bicara, yaitu tidak memotong percakapan, memberikan lawan bicara kesempatan untuk berbicara, tidak membicarakan kehebatan diri, tidak mematikan pembicaraan, dan tidak menggunakan bahasa asing. Ada pula beberapa tips dari beliau yang menjadi pendengar yang baik. Yang pertama itu pusatkan perhatian pada orang yang sedang berbicara. Pandangan mata harus dijaga, berikan respon, berikan kesempatan lawan yang baik untuk bicara menyelesaikan cerita. Lalu sebelum memberikan saran, tanyakan apakah lawan bicara ingin menerima saran, serta ringkaslah sebelum komentar. Lalu, ada pula materi kedua yaitu manajemen diri, waktu dan prioritas yang dibawakan oleh Abang Da M. Arif Jimbula. Beliau mengatakan 3 pilar yang harus dimiliki pemimpin yaitu visi, misi, dan konektivitas. Tiga ini harus ada di dalam diri pemimpin. Pula manajemen diri itu adalah seseorang mampu menetapkan tujuan dan dapat mengatur dan mengelolanya. Ada pula dimensi manajemen yaitu pikiran, tubuh, waktu, perasaan, dan spiritual. Prinsip manajemen yaitu tujuan, fokus, fleksibel, disiplin, percaya diri. Pun manajemen prioritas ada memiliki target yang ingin dicapai dalam waktu 1 tahun dengan membuat mapping dan timeline untuk tujuan lebih terstruktur. Lalu, ada pula materi ketiga yaitu analisis potensi diri yang dibawakan oleh Kakanda Surya Alinta Putri. Beliau mengatakan potensi diri adalah kemampuan yang belum teraktivasi dan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Jadi, apabila digabungkan, analisis potensi diri bermakna melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam menghadapi suatu masalah. Ada pula strength yaitu kelebihan, weakness yaitu kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan threat yaitu ancaman. Keempat ini harus diperhatikan dalam diri pemimpin dan manajemen. Dan ada materi terakhir, ada dasar kepemimpinan dan manajemen yang dibawakan oleh Kakanda Ratu Dania. Basic of Leadership and Management Leadership mengarahkan orang dan menginfluensi harus terdapat komunikasi yang bagus di dalamnya. Leadership ada beberapa komponen. Leadership yang baik bisa menginspirasi orang untuk memaksimalkan potensi dirinya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Pemimpin harus empower people, yaitu membuka peluang untuk orang lain. Mencoba hal yang mau dilaksanakan harus menjelaskan visi mau kemana yang mengarah ke arah perubahan yang lebih baik. Pemimpin harus bisa mengembangkan kapasitas tim menjadi lebih handal dan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas tim, yang nantinya akan mencapai goals sesuai timeline yang sudah mereka buat. Adapun tipe kepemimpinan yang dijelaskan oleh beliau, yang pertama adalah autokratik, yaitu pemimpin dominan untuk memerintah sesuai dengan pesannya tanpa memberikan kesempatan anggota untuk membuat pilihan. Laissez atau fair memberikan pilihan untuk anggotanya memilih kurang berperan atau bisa dibilang lepas tangan. Lalu ada demokratik, pemimpin yang lebih sering berdiskusi bersama untuk mencapai tujuan suatu tipe kepemimpinan yang tergantung dengan kondisi yang dihadapi. Lalu yang terakhir ada manajemen, untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan. Apa sih bedanya leader dan manajer? Leader, ia memimpin dan memandukan tugas, dan manajer menjalankan fungsi atau strategi yang dilakukan mencapai tujuan. Leader dan manajemen merupakan suatu kesatuan. Leader lebih menyediakan visi, manajer menyediakan research atau sumber. Leader lebih ke arah peluang yang akan datang, sedangkan manajer menurunkan risiko dari peluang yang ada. Leader menginspirasi anggotanya, dan manajer mengkoordinasi. Leader memimpin di depan harus punya mindset yang berkembang, sedangkan manajer menyediakan struktur yang lebih sistematis. Dua sifat ini seharusnya ada di diri kita. Konsep manajemen selama organisasi yaitu planning, organizing, actualing,
controlling, dan evaluationer. Demikianlah yang saya dapatkan pada materi pada hari pertama LKMM. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.